ngedenger ada suara langkah kaki mendekat ke tendanya. Mas Philip, saat suara langkah kaki itu makin deket, dan udah deket banget. Mas, bangun mas. Kemarin panas, sekarang ampas. Mana sih? Lagi? Assalamualaikum. Halo Sobat Kolor, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Gimana nih? Udah pada vaksin belum? Kalau belum, yuk daftar. Terus disuntik deh tuh. Biar apa? Biar wabah ini nggak punya ruang lagi untuk menyebar dan kita semua bisa beraktivitas normal lagi seperti dahulu kala. Masih dalam rangka PPKM nih, alias pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita cerita-cerita lagi nih, mudah-mudahan bisa menghibur Sobat Kolor sekalian. Masih seputar cerita mistis pendakian, kita ada satu cerita lagi yang lumayan bikin bulu-bulu tengkuk berdiri nih. Kali ini ceritanya tentang pendakian Gunung Argopuro. Seperti biasa sebelum mulai cerita kita mengucapin terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Luar biasa banget nih, 500 subscriber. Alhamdulillah ya Allah. Semoga yang nonton video ini dilancarkan urusannya, yang like selalu disehatkan badan dan pikirannya, dan yang komen makin banyak rezekinya, amin. Nah buat yang belum subscribe, coba deh pencet tuh tombol merahnya. Tombol merah. Niscaya asupan horor kalian akan terus terjaga. Oh iya, nggak lupa juga kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat para petualang pemberani yang udah baik banget ngizinin kita ngebawain ceritanya. Semoga kalian selalu diberi keselamatan dan menemukan apa yang kalian cari dalam setiap petualangan yang kalian jalani. Udah siap? Pasang headset kalian. Saya Wills, host Anda. Dan selamat datang, Kolor. Kisah ini dialami oleh Aryo dan kedua temannya, Iyong dan Philip, yang melakukan pendakian ke Gunung Argopuro untuk menunaikan tugas kantor untuk mencari tahu sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Mereka berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam dan sampai di pos Baderan sekitar jam 7 paginya. Sebelum memulai pendakian, Aryo dan Iyong singgah ke rumah tokoh masyarakat di sana. Barulah sekitar jam 10 pagi mereka bertiga memulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan mereka ketemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena mereka baru perdana mendaki Gunung Argopuro, jadi sepasang kekasih tersebut ikut barengan mendaki bersama Aryo dan kawan-kawan. Di tengah perjalanan mereka ketemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Jogja yang juga ternyata baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro ini, mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya mereka juga ikut bergabung, jadi total rombongan menjadi 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya mereka baru sampai di Mata Air 1 sekitar jam 6 sore. Di pelataran Mata Air 1, mereka ketemu dengan 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Lagi. Di situ mereka langsung mendirikan tenda dan mulai memasak untuk makan malam. Di pelataran Mata Air 1 penuh dengan 4 tenda dari masing-masing kelompok. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat Aryo merasa kedinginan. Karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya. Dan karena Aryo ini pengen buru-buru cepet sampai,
Dia nggak pakai jas hujan. Malam itu nggak ada hal aneh yang terjadi dan mereka menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga sebagai persiapan perjalanan di hari kedua. Hari kedua pendakian dimulai sekitar jam 10 pagi. Karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak ngaret. Mereka nih berjalan beriringan. Nah untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 itu hanya satu arah aja. Jadi mudah bagi Aryo untuk jalan duluan sendirian. Sekitar 2 jam akhirnya Aryo dan Philip sampai di mata air 2. Tapi lagi-lagi mereka harus nunggu teman-teman lain yang masih di belakang. Satu persatu teman-teman akhirnya sampai. Hingga 1 jam berlalu semuanya akhirnya berkumpul di mata air 2. Mereka akhirnya mutusin untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar jam 1 siang mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali mereka di barisan depan harus menunggu sampai semua teman-teman yang di belakang terlihat karena nggak pengen mereka ketinggalan jauh. Hingga akhirnya mereka sampai di pelataran Cikasur sekitar jam 5 sore. Selama perjalanan beberapa kali hujan turun dan kali ini Aryo nggak mau basah kuyup konyol lagi dan sigap menggunakan jas hujan. Good. Tim mereka memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap. Sedangkan 3 tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong, gak jauh dari tenda mereka. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar jam 10 malam, Andi, salah satu pendaki asal Jogja, ngedenger ada suara langkah kaki mendekat ke tendanya. "Mas Philip," kata Andi nyoba mastiin siapa orang yang ada di luar tenda. Gak ada sautan dari siapapun. "Mas Yong," Andi kembali memanggil. Tapi lagi-lagi gak ada sautan apapun. Andi dan keempat temannya saling pandang. Tapi mereka gak mau mikir macem-macem. Mereka kembali ngelanjutin obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka. Dan akhirnya mereka memilih untuk tidur. Keesokan paginya, Andi datang ke tenda mereka dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. "Loh, kita semua di tenda aja kok semalaman, gak ada yang keluar tenda," kata Iyong. "Oh, kirain Mas Philip atau Mas Iyong yang ke tenda kita. Waktu saya panggil gak ada balesan. Suara langkah kaki juga gak kedengeran lagi. Kalau teman-teman deket tenda, pasti saya tahu, tapi suara langkah kaki itu kedengerannya jauh dari tenda kita," kata Andi. Mereka pun hanya tersenyum ngedengar cerita Andi dan kembali ngelanjutin packing barang. Sekitar jam 10 pagi mereka ngelanjutin perjalanan kembali. Mereka menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor. Karena mereka akan ngelanjutin pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan puncak Rengganis pada siang harinya. Untungnya selama perjalanan gak ada kendala apapun nih. Sehingga sekitar jam 12 siang mereka semua tiba di Cisentor. Nah, setelah mendirikan tenda dan makan siang, mereka pun melanjutin perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Tapi 3 orang gak ikut dan memilih beristirahat di tenda aja. Ketiga orang tersebut adalah Iyong dan sepasang mahasiswa asal Semarang, Irma dan Irfan. Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah mereka bersembilan gak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Tapi ketegangan justru dialami oleh Iyong yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tenda Aryo dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Jogja. Karena ngerasa bosen, Iyong nyetel musik di HP-nya. Dia ngedengerin musik pakai headset gitu ya sambil rebahan. Nah, lagu-lagu metal yang dia dengerin tuh cukup ngilangin kejenuhannya sendirian di tenda. Tapi memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya tuh perlahan mengecil, dan mati. Iyong pun kaget campur heran karena musik di HP-nya tiba-tiba mati. Padahal yang dia ingat tuh baterai HP-nya masih penuh. Iyong pun langsung buru-buru bangun dan ngecek HP-nya. Nah pas dilihat ternyata HP-nya tuh masih nyala dan musik playernya juga masih hidup. Tapi anehnya gak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya. Nah dia lalu ngelepasin headsetnya gitu dan kembali ngidupin musiknya. Nah ternyata bisa hidup.
Nah karena ngerasa ada sesuatu yang gak beres, akhirnya dia memilih untuk matiin aja deh HP-nya dan cabut baterai. Iyong gak mau nanti ada suara aneh-aneh keluar dari HP-nya. Iyong lalu langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya. Seketika itu dia juga sadar bahwa pada saat itu memang sudah masuk waktu maghrib. Peringatan. Menonton video ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman seperti perasaan tertekan, pusing, mual, pundak terasa berat, dan merinding. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Lanjut. Mereka bersembilan, yang muncak nih yang summit akhirnya sampai juga tuh di puncak gunung dan langsung turun bergegas karena itu udah mulai malam gitu ya. Nah sekitar jam 8 malam akhirnya mereka sampai di Cisentor dan langsung beristirahat di tenda masing-masing. Nah sekitar jam 2 dini hari Irfan dengar suara langkah kaki di luar tenda. Irfan pun coba negor orang yang sedang di luar tenda tersebut tapi gak ada sautan apa-apa dari luar. Dia pun langsung tidur karena dia tuh ngantuk banget. Rasa kantuknya lebih berat dari rasa penasarannya. Jumat pagi mereka semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutin perjalanan. Pagi mereka dihibur dengan obrolan santai yang kocak dari guyonan mahasiswa Jogja. Di tengah obrolan, Irfan lalu nanya nih, yang tadi malam keluar tenda itu siapa gitu. Jam segitu siapa yang keluar malam-malam ya, tanya Irfan. Kalau kita udah tidur mas, ucap Andi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya. Iya mas, ngapain malam-malam gitu kita keluar tenda? Dingin tahu, sahut kakak, pendaki asal Depok. Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya kali ya? Tanyanya lagi. Enggak ah, mereka tidur pules malaman, kata Philip. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Habis ini kita langsung packing ya, karena kita akan menginap di Taman Hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan ke Taman Hidup. Lanjut Philip. Sepertinya jam 10 pagi udah jadi waktu yang pas setiap kali mereka mulai lagi pendakian. Perjalanan ke Taman Hidup emang melelahkan ya, karena melewati berbagai bukit yang menanjak. Sekitar jam 5 sore, mereka semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup. Karena pada saat itu musim hujan, jadi mereka nggak bisa ngedirin tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran Taman Hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir mereka di gunung bersama-sama, akhirnya Philip, Irfan, dan kelima mahasiswa Jogja memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita-cerita. Aryo dan Iyong memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita-cerita. Tiba-tiba Iyong ini manggil nama Philip. Mereka ngobrol di depan tenda. Di depan tendanya mahasiswa Jogja nih ya, yang 5 orang itu yang jaraknya di ujung kiri pelataran. Sedangkan tenda Aryo di ujung sebelah kanan, tepat di samping pohon kayu tumbang. Philip, kamu ya? Kata Iyong di sela perbincangan mereka. Lah, kan Mas Philip lagi di luar ngobrol sama teman-teman, kata Aryo. Emang kenapa mas? Panggil-panggil nama Mas Philip, tanya Aryo penasaran tuh. Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita, kata Iyong. Oh, mungkin suara hewan aja kali, jawab Aryo. Aryo pada saat itu gak mau suasana di dalam tenda jadi tegang kalau obrolan itu dilanjutkan. Lalu mereka kembali ngelanjutin obrolan lain soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah. Sementara itu, Philip dan teman-teman asik ngobrol dan ketawa cekikikan karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Jogja. Tiba-tiba mereka dengar ada suara langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Mereka langsung terdiam dan saling lirik satu sama lain. Hewan kali itu, kata Philip. Dan tiba-tiba semua tuh hening. Agar suasana gak tegang, Philip kembali ngelanjutin obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih untuk kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Irfan, yang tendanya tepat berada di depan tenda Aryo, langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia tuh ngerasa ada kejanggalan. Dia ngerasa ada seseorang berjalan di belakangnya.
Tapi saat dia nengok ke belakang, itu dia nggak ada siapapun gitu di belakangnya. Teman-teman lain sudah masuk ke tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya. Tapi lagi-lagi dia ngerasa ada seseorang di belakangnya. Karena ngerasa takut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Nah sialnya, resleting tendanya itu macet dan suara langkah kaki di belakang itu semakin ngedeket. Irfan pun ngerasa ketakutan yang luar biasa. Saat suara langkah kaki itu makin deket dan udah deket banget, akhirnya resleting tendanya kebuka dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa buka alas kaki. Irfan langsung nutup resleting tenda tanpa berani ngeliat keluar tenda. Setelah ngelepas sendal dan meletakkan di pojokan tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag, sedangkan Irma sejak tadi sudah tidur pules. Mas, bangun mas. Suara wanita itu langsung membangunkan Irfan dari tidurnya. Irfan pun langsung bangun karena ngedengar suara Irma membangunkannya. Anehnya, saat itu dia udah dalam posisi duduk. Dia ngelihat Irma sedang tertidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Irfan. "Mak, kenapa kamu bangunin aku?" kata Irfan setengah ngantuk. Irfan ngelirik jam tangannya dan itu jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Tapi Irma tetap gak bergeming dan masih tidur terlelap. Irfan pun goyang-goyangin badan Irma untuk ngebangunin, tapi Irma masih tidur dengan pulasnya. Nah karena ngelihat Irma gak bangun-bangun, Irfan pun kembali ngelanjutin tidurnya. Belum sampai 30 menit, dia meremin mata, suara wanita itu kembali membangunkannya. Mas, bangun mas. Irfan pun bangun dengan perasaan kesal. Kenapa Irma kembali membangunkannya? Saat udah terbangun dan kembali ngeliat Irma, ternyata gak ada respon apapun. Posisi Irma malah gak berubah seperti saat pertama kali dia lihat tadi. Nah seketika bulu tengkuk Irfan langsung berdiri, meremang karena suara itu ternyata bukan berasal dari Irma. Ketakutan Irfan semakin menjadi saat dia ngelihat ada bayangan berdiri di depan tendanya, lalu berjalan menjauh. Irfan segera membaringkan dirinya dan langsung masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya dia ngedengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan riuh rame gitu ya. Irfan pun ketakutan dalam sleeping bagnya. Dia berusaha memejamkan mata supaya bisa tertidur. Tapi suara berisik di belakang masih aja kedengeran. Gak lama kemudian suara berisik tersebut akhirnya hilang. Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas. Nah, belum lama tertidur, suara wanita itu kembali kedengeran lagi dan ngebangunin lagi. Irfan ngerasa ketakutan banget kali ini. Ketakutannya luar biasa banget karena suara itu jelas banget kedengeran dari sampingnya. Irfan akhirnya membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang-ulang kali sampai akhirnya dia bisa tertidur. Sabtu pagi mereka semua udah memulai aktivitas di luar tenda. Tapi hanya Irfan yang belum menampakkan batang hidungnya. Irfan masih tidur ya? Tanya Aryo. Iya, dia tidurnya pulas banget. Udah aku bangunin tapi masih aja molor. Ngorok tuh dia, jawab Irma. Gak lama kemudian Irfan keluar tenda dengan mata yang masih terlihat bengap. Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan oleh Irma. 1 jam kemudian mereka segera bersiap untuk turun melewati jalur Beremi. Sekitar 3 jam perjalanan akhirnya mereka sampai ke pos Beremi. Nah setelah semuanya membersihkan diri dan ganti baju, mereka kumpul tuh untuk cerita-cerita tentang serunya pendakian yang baru mereka jalanin. Wah gila, semalam saya dibangunin wanita. Kirain itu suara Irma, gak taunya bukan. Suaranya juga beda. Saya sampai gak bisa tidur. Mungkin baru jam 5 subuh bisa tidur, kata Irfan. Ah yang bener Van, di taman hidup ya? Tanya Andi. Iya pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu. Waktu ke tenda aja saya diikutin dari belakang. Pas noleh ke belakang gak ada siapapun. Apesnya lagi horor gitu. Resleting tenda macet lagi, mana tambah cemas saya. Lanjut Irfan. Ngedenger itu semuanya langsung tertawa. Nah saat menaiki mobil charteran menuju kota Situbondo,
Aryo dan Iyong memilih duduk di kursi depan, tepat di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Nama Pak supirnya adalah Pak Alim, nama samaran. Mereka berdua bercerita tentang kisah mistis saat pendakian. Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita mereka. Menurutnya apa yang mereka alami selama pendakian belum ada apa-apanya dibandingkan cerita-cerita pendaki sebelumnya. Kamu masih mending suara musiknya mati aja. Lah, ada pendaki lain gitu juga. Malah lebih serem. Waktu ngedengar musik dari HP-nya, tiba-tibanya musiknya mati. Lalu lagunya hidup lagi tapi bukan musik di HP-nya. Tapi lagu sinden Jawa gitu yang gak ada di HP-nya. Kata Pak Alim. Sama juga pendaki itu mendengarkan musik di Cisentor waktu maghrib katanya. Makanya kalau lagi maghrib atau sendirian jangan dengerin musik. Nanti bisa terdengar lagu lain. Kata Pak Alim usil. Kalau suara perempuan itu ya mungkin aja temanmu dibangunin sama Dewi Rengganis, kata Pak Alim. Tapi saya emang ngerasa Pak, di hutan menuju taman hidup itu auranya beda, kata Aryo. Ya asal kita gak macem-macem aja selama pendakian, insya Allah gak akan terjadi hal aneh. Kalau denger-denger gitu aja ya sebagai pengalaman kalian aja, asal bisa pulang dengan selamat. Nah gitu sob ceritanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Pencet like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka, pencet subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk asupan-asupan horor berikutnya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kang cerita undur diri. Sampai jumpa di koleksi horor selanjutnya.